Di sini rasulan itu isim nakirah. Ada definite, ada indefinite. Ketika tidak memakai de, berarti itu bersifat umum. Rasulan tidak memakai al, berarti rasul itu akan terus berjalan. Karena di sini menunjukkan isim nakirah. Wa akhorina minhum, wa dan akan mengutus pula akhorina di akhir zaman. Siapa yang diutus itu? Rasulan yang tadi. Lama yalhaqu bihim, yang mereka itu tidak pernah bertemu dengan mereka. Mereka di sini mereka sahabat. Jadi kaitannya dengan ayat ini maksudnya bahwa perlu diperhatikan di sini bahwa Allah mengutus lagi figur seorang rasul. Kalau berdasarkan kajian semantik kebahasaan Al-Quran ini. Jadi khotaman nabiyin artinya sebagai penutup. Penutup dari apanya? Penutup dari nabi dari sisi kesyariatannya. Bukan penutup minnya berarti kalau begitu. Bukan menutup berarti pribadi nabi berikutnya. Kalau di sini dilihat sebagai dari segi kalimat majmuk, kalimat kata khotaman nabiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya sebagai pembicara yang ketiga barangkali Pak Dadang ya, Pak Jusman. Sedikit perlu diketahui juga sebenarnya Pak Dadang itu dengan saya itu satu gerbong dulunya itu. Dia sama Fakultas Syariah, saya juga Fakultas Syariah. Sama-sama mengajar di fakultas yang sama. Cuman bedanya sedikit. Pak Dadang memilih jalan yang berbeda dengan jalan saya. Kalau saya sirotnya sirot yang lain, Pak Dadang sirot meneruskan di UIN. Kalau saya meneruskannya di luar berangkat itu Pak Dadang ya. Baik, kita lanjutkan yang menjadi persoalan kajian tentang kenabian. Barangkali Pak Pemantik ya. Di sini saya mengetengahkan tentang kajian khotaman nabiyin. Berdasarkan satu pendekatan, yang satu istidlal dengan kaitan antara ayat dengan ayat. Tentulah Bapak Dr. Dadang sebagai sama-sama dari Fakultas Syariah dengan saya. Pasti ketika berbicara istidlal itu daya pikirnya langsung wah si Panana mau bawa ke istidlal nih gitu kan Padang ya gitu. Istidlal itu kan secara terminologi dan etimologi itu menarik sebuah dalil-dalil, mengambil dasar-dasar hukum ayat yang berkaitan dengan persoalan yang sedang dibahas. Dalam hal ini persoalan yang sedang dibahas adalah persoalan kenabian. Tentu saya akan mengutip beberapa ayat Pak Dadang ya. Di antaranya ayat yang pertama yang kaitan dengan istidlal itu. Yang kaitan dengan istidlal dengan kaitan ayat-ayat yang lain. Yang pertama diketengahkan di sini ada surat Ghafir. Surat Ghafir ayat 78. Saya bacakan dulu firman-Nya sebagai ayat yang berkaitan dengan tafsir untuk kajian khotaman nabiyin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaika wa ma kana li rasulin ayyatiya bi ayatin illa bi idznillah fa idza jaa amrullah qudiya bil haqqi wa hasira hunalikal mubtilun. Ayat yang pertama saya terjemahkan dulu, nanti kita kaji kaitan sebagai ayat yupassiru ba'duhum ba'don kaitan dengan khotaman nabiyin. Walaqad arsana rusulan, sungguh kami Allah telah mengutus rusulan, rasul-rasul, para utusan. Min qablika, sebelummu. Mu di sini berarti kepada hitobnya kepada Nabi Muhammad. Minhum man qasasna alaika. Dari mereka itu, dari rasul-rasul itu, ada yang kami telah kisahkan alaika kepadamu, berarti dikisahkan kepada Rasulullah Muhammad, namanya, latar belakangnya, kemudian asal mula kehidupannya dikisahkan di Quran. Tapi ada lagi ini yang cukup menarik yang mesti diperhatikan juga bagi kita. Wa minhum malam naksus alaika. Dan ada pula dari mereka itu, dari rasul-rasul Allah itu, malam naksus alaika yang tidak pernah kami kisahkan kepadamu.
Nah, menarik untuk disimak Bapak-bapak, di sini ada kalimat lam naksus. Kalimat lam naksus itu dasarkan kajian ilmu kebahasaan Pak Dr. Dadang ya. Barangkali ini sama-sama kita kaji Pak nih. Menarik juga Pak. Itu fi'il mudhari memakai kalimat huruf jazm lam. Artinya kami senantiasa tidak akan pernah mengisahkan kepadamu. Kalau kalimat tidak pernah, seperti gini. Pak Dr. Dadang pernah datang ke rumah saya belum? Belum pernah Pak Anak. Berarti sama kali kosong kan? Tidak pernah. Pernah berangkat ke haji belum? Belum pernah, berarti sama kali kosong. Di sini ada kalimat, kami senantiasa tidak akan pernah mengisahkan kepadamu tentang Rasul yang diutus itu. Berarti logika mafhum mukhalafahnya Pak Dang ya kalau dalam istilah Fakultas Syariah ya. Ketika berbicara lam naksus tidak pernah dikisahkan. Tidak pernah dikisahkan, senantiasa tidak pernah dikisahkan Nabi itu, Rasul itu. Berarti kenabian kerasulan tidak akan pernah berhenti mafhum mukhalafahnya itu. Karena di sini lam itu dalam bahasa Arab ya itu alpun jazmnya Pak ya. Sehingga Imam Ibnu Malik pernah berbicara dalam kajian alfiahnya Pak ya. Wal ismu qad husiso bil jari kama qad husiso fi'lun bi ayan jazima. Isim itu ciri khasnya itu dijarkan. Kama qad husiso fi'lun bi ayan jazima, seperti juga dihususkannya fi'il dengan dijajamkan. Timbul pertanyaan panana maksudnya apa tiba-tiba ke situ? Tentu ada kaitannya Pak. Kaitan dengan masalah kenabian. Jadi ketika berbicara lam naksus tidak pernah dikisahkan, berarti tidak akan pernah kenabian itu berhenti sampai akhir zaman. Begitu logika istinbatnya begitu. Nah itu kajian ini dari pendekatan mana Timbul? Pendekatannya dari mana? Saya membaca tafsir At-Tahrir wa Tanwir karya Ibnu Ashur. Pendekatan dari segi semantik kebahasaan kata lam naksus itu mengiktibarkan tidak akan pernah berhentinya kenabian kerasulan sampai akhir zaman. Kemudian kata lam naksus akarnya dari koso yakusu, mengkisahkan. Beda ketika kalimat itu memakai lam dengan memakai la. Kalau orang ngomong lam yakal, aku tidak pernah makan. Dia tidak pernah makan. Beda dengan la yakulu, aku tidak sedang akan makan. Kemudian suatu hari mungkin saja makan. Nah di sini kata lam dengan la perbedaannya itu menunjukkan istimbatul ahkam, kesimpulan hukum yang akan beda. Ketika kita berbicara lam naksus dan ada pula Nabi dan Rasul yang tidak senantiasa dikisahkan oleh Allah. Artinya dengan bahasa itu tidak terus menerus bahwa tidak akan pernah kenabian dan kerasulan itu berhenti di Rasulullah Muhammad. Begitu. Kemudian selanjutnya ayat penunjang. Ya saya mengutip lagi pada surat Al-Jumu'ah sebagai istidlal pendukung kepada ayat Al-Ahzab ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Wa ikanu min qablu lafi dolalim mubin. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan, dialah dat Allah yang telah mengutus fil ummiyina pada kaum yang ummi rasulan, seorang rasul. Jadi bukan rasulnya yang ummi. Fil ummiyina di sini ada fi harfu jarin menunjukkan posisi siapa yang ummi, umatnya. Dialah dat Allah yang telah mengutus seorang utusan pada kaum yang ummi. Apa tujuannya? Minhum dari mereka itu yatlu alaihim ayati, mentilawahkan, membacakan, mengajarkan alaihim atas mereka ayati ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab dan mengajarkan kepada mereka itu alkitab, wal hikmah dan hikmah. Wa in kanu min qabli lafi dolalim mubin. Tapi sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam keadaan sesat yang nyata. Kemudian kaitannya dengan pembahasan kenabian, kalimat ba'asa fil ummiyina rasulan, dialah yang telah mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul. Kalimat yang kedua, rasulan, bersifat umum dan tidak mengenal waktu. Jadi kalau kita melihat barangkali Pak Dokter ya, di sini rasulan itu isim nakiroh.
Ada definite, ada indefinite. Ketika tidak memakai de, berarti itu bersifat umum. Rasulullah tidak memakai al, berarti Rasul itu akan terus berjalan. Karena di sini menunjukkan isim nakiro. Barangkali Pak dalam kaidah bahasa kan kita pernah tahu ya. Anakiro itu isim nakiro itu ismun ya dulu ala sayin goer muayyan. Isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang tidak tentu. Kalau tidak tentu berarti tidak terbatas bahwa itu kerasulan itu berjalan sebagai utusan Allah begitu. Kemudian beda dengan ar-rasula. Kalau ar-rasula berarti bersifat khusus. Nah, kaitannya bagaimana ini antara rasulan dengan rasula? Tatkala pada kalimat Quran ada kalimat rasulan, maka perhatikan bahwa itu ada rasul yang mana. Tidak hanya terbatas kepada Rasulullah Muhammad saja. Berarti akan ada utusan-utusan Allah berikutnya begitu. Kemudian minta dibantu next. Ayat berikutnya surat Al-Jumu'ah ayat 3. Wa akhorina minhum lama yalhaqu bihim wa huwal ajizul hakim. Wa di sini harfu atfin. Wa dan Allah itu akan mengutus pula. Jadi wa ba'asa dan dia juga Allah akan mengutus. Jadi kembali atopnya itu kepada ba'asa dan Allah akan mengutus pula. Akhorina di zaman akhir ini. Minhum dari mereka, yaitu siapa? Utusan. Lama yalhaqu bihim yang mereka pun belum pernah ketemu dengan mereka. Maksud mereka di sini adalah para sahabat. Artinya di sini dengan kalimat ba'asa dan di sini ada kalimat wa akhorina, kaitannya bagaimana? Bahwa Allah mengutus seorang utusan di zaman Rasulullah Isa dan sebelumnya juga Rasulullah Muhammad. Setelah Rasulullah Muhammad wa akhorina minhum wa dan akan mengutus pula akhorina di akhir zaman. Siapa yang diutus itu? Rasulan yang tadi. Lama yalhaqu bihim yang mereka itu tidak pernah bertemu dengan mereka. Mereka di sini mereka sahabat. Jadi kaitannya dengan ayat ini maksudnya bahwa perlu diperhatikan di sini bahwa Allah mengutus lagi figur seorang rasul. Kalau berdasarkan kajian semantik kebahasaan Al-Quran ini. Kemudian di sini ada juga kalimat dalam surat Al-Luqman, dan menarik juga ada kaitan dengan yang tadi Pak Dr. Dadang sampaikan, kalimat naba'a Pak ya. Saya bacakan dulu ayatnya. Wa ijahadaka ala antusrika bima laisa laka bihi ilmun. Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini Pak yang menarik saya dalam kajian semantik kebahasaan Al-Qur'an ada kalimat naba'a fa unabbi'ukum. Tadi yang disoroti oleh Pak Dadang sangat nyambung dengan ini. Naba'a akar katanya dari naba'a. Dimasukkan kepada salah satu wajan. Naba'a yunabi'u tanbi'an. Dalam kajian ilmu sorof kalau nggak salah Pak ya. Naba'a yunabi itu li ta'diyah wa taksir. Jadi kalau kita terjemahkan secara hakikatul lafzi, Pak hukum lalu Allah senantiasa akan memberikan berita kenabian. Timbul pertanyaan Pak Nak, kenapa pakai berita kenabian? Pak hukum. Di sini ada naba'ayun nabi'u, salah satu daripada fawaidul wajni, faidah penambahan huruf tasdid pada tengah huruf. Itu salah satunya dalam ilmu sorof ada yang disebut dengan nisbatul maf'ul ila aslil fi'li. Dikaitkannya objek penderita kata kerja itu dengan fiilnya. Jadi hakikatnya ini kalau ditulis secara nyata seluruhnya, Pak unabbi'ukum an-nubuwata bima kuntum ta'malun sebetulnya. Pak unabbi'ukum lalu aku Allah akan senantiasa memberikan berita kenabian kepada kalian bima kuntum ta'malun tentang persoalan yang sedang terjadi dan akan terjadi. Jadi kalau saya pernah membaca tulisan dalam At-Tadhkirah baik ya. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad menerima berita tentang A, B, C, D. Mungkin saja dasar penalarannya ayat ini. Ini saya hanya pure membahas tentang kajian semantik Al-Qur'an Pak Dokter ya, gitu. Pak unabbi'ukum di sini itu yang disebut dalam kajian ilmu fawaidul wajni nisbatul maf'ul ila aslil fi'li. Jadi kalau dihakikatkan, kalau di cek Sunda diebrehkeun. Kalimat ini ditulis dengan nyata, Pak unabbi'ukum an-nubuwata bima kuntum ta'malun. Sungguh aku ini terus-menerus memberikan berita kenabian kepada kalian tentang perkara yang sedang dan akan terjadi.
Timbul pertanyaannya, kalau berita kenabiannya itu terus berjalan, kira-kira nabinya ada enggak? Gak mungkin Allah memberikan berita kenabian kepada orang yang bukan nabi mungkin. Pertanyaan berikutnya, bahasa berita dalam Al-Quran ada naba'a, ada ahbaro, ada ahdasa. Kok di ayat surat Luqman ini, di surat Luqman ini membahasnya itu pakai kata naba'a, tidak begini Allah itu. Fa'uhbirukum. Berarti di sini ada something wrong. Agak sedikit rada gaya pakai something wrong. Maksud berarti ada sesuatu yang perlu diperhatikan maksud saya. Unnabi'u ini berarti tidak uhbiru. Berarti Allah senantiasa memberikan nubuah, berita kenabian. Tentang apa? Bima kuntum tak malun, tentang persoalan yang sedang terjadi dan akan terjadi. Berarti nabinya ada enggak kira-kira? Yang pastinya ada. Karena kalimat juga Pak Unnabi'ukum. Begitu. Dilanjut Pak, next punten. Kemudian di surat Az-Zumar ayat 7. Wa in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Wala yardha li ibadihil kufra. Wa in taskuru yardahu lakum. Wala tajiru wajiratu wizra uhra. Summa ila rabbikum marji'ukum. Payunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Payunabbi'ukum. Lalu dia Allah senantiasa memberikan berita kenabian kepada kalian. Bima kuntum ta'malun, tentang persoalan kuntum ta'malun, tentang persoalan yang sedang dan akan terjadi. Nah di sini lagi-lagi memakai kalimat payunabbi'ukum. Bagi para pengkaji ilmu tafsir, ihtilaful lafzi ihtilaful makna. Ketika berbeda lafaz berarti berbeda makna. Di sini Allah menyampaikan bahasanya tidak payuhbirukum tapi payunabbi'ukum. Berarti dari kata naba'a, nabi lagi begitu. Payunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, senantiasa Allah terus-menerus memberikan berita kenabian kepada kalian. Naba'ayun nabi'u juga fi'il mudhari. Fi'il madhi dari naba'a. Kemudian di sini kenapa terus-menerus? Karena di sini menunjukkan bahwa nisbatul maf'ul ilal aslil fi'li. Bahwa maf'ulun bihnya itu, objek penerimanya itu berita kenabian. Yang menyampaikan berita kenabiannya Allah kepada siapa? Kepada orang yang dipercaya oleh Allah. Siapa? Ya nabi ya rasul begitu. Dilanjut barangkali Pak. Nah, sekarang kajian berkaitan dengan masalah ayat khotaman nabiyyin. Kajian Dakoikul Quran, presisi makna Al-Quran tentang khotaman nabiyyin. Nah, saya bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khotaman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Makana Muhammadun, bukanlah Muhammad itu aba ahadim mir rijalukum, bapak salah seorang di antara laki-laki kalian. Walakin Rasulullah, akan tetapi dia seorang rasul. Wa khotaman nabiyyin, dan dia itu adalah sebagai khotaman nabiyyin. Menarik untuk dikaji bapak-bapak, dan mari ini silakan saja bebas karena ini kajian tafsir, kajian keilmuan. Bebas untuk disanggah, bebas juga untuk dibenarkan atau tidak benarkan kalau memang apa yang sampaikan saya itu salah. Khotama disandingkan dengan kata an-nabiyyin, itu menjadi kalimat majemuk. Seperti begini Pak, khotam itu penutup. Umpamanya Pak Ketua Pak Deni dengan saya, ala permainan pingpong Pak Deni mah katutupku saya. Apakah Pak Deni ditutupan? Itu menunjukkan artinya permainan saya lebih baik daripada permainan Pak Deni. Ini disebut kalimat majemuk. Contoh, rumah sakit. Apa rumahnya sakit Pak? Tentu tidak. Rumah duka. Apa rumahnya duka Pak Iki? Rumah carurik gitu. Enggak. Khotaman nabiyyin. Ini adalah dua kalimat. Khotam dengan nabi. Secara kajian semantik kebahasaan, apabila kata khotam diidopatkan, dimajemukan, disadarkan kepada kalimat yang lain, itu menjadi majaz isti'aroh. Apa itu majaz isti'aroh? Bahasa kiasan yang perlu dipahami, yang perlu diterjemahkan kepada makna lain. Jadi kalau khotaman nabiyyin sebagai penutup para nabi dipahami itu adalah selesai kenabian, mestinya bahasanya itu bukan khotam. Kalau dalam kajian semantik bahasa, intihaan nabiyyin, intiha selesai kenabian. Kalau khotam di sini adalah bahasa yang memang bahasa kiasan, memang bahasa majaz isti'aroh yang perlu dikaji juga. Mana musta'ar dan musta'ar minhunya. Artinya mana yang diibaratkan, mana yang diumpamakan dan perumpamaannya. Jadi khotaman nabiyyin artinya sebagai penutup dari apanya.
penutup dari nabi dari sisi kesyariatannya. Bukan penutup mainnya berarti kalau begitu. Bukan menutup berarti pribadi nabi berikutnya. Kalau di sini dilihat sebagai dari segi kalimat majmuk, kalimat kata khotaman nabiyin. Kemudian ada yang menarik juga Pak. Dalam kajian i'rabul Quran, kata yang tadi, kata makana Muhammadun aba ahadim mirijalikum walakin Rasulullah wa khotaman nabiyin. Wow di sini dalam kajian i'rabul Quran ada juga yang membahas wow di sini kembalinya itu atopnya itu kepada makana. Karena khotama dipahami sebagai fi'il madi sama-sama dengan kana. Jadi kalau kita kembali kepada kajian i'rabul Quran bisa juga jadi begini artinya. Wa makana Muhammadun aba ahadim mirijalikum. Bukanlah Muhammad itu bapak salah seorang di antara laki-laki kalian. Tetapi dia seorang rasul. Wa khotama nabiyyin. Wawunya balik kepada ma. Jadi wa ma khotaman nabiyyin. Dan bukan nabi terakhir. Ada juga dalam kajian i'rabul Quran yang memahami waw di sini kembali itu kepada wama kepada kana makana begitu. Itu sah-sah saja karena setiap orang bisa mengkaji kajian-kajiannya. Nah, timbul pertanyaan, kalau begitu Pak Ana, kenabian itu secara syariat berakhir, kalau syariat berakhir. Kalau mengkaitkan dengan masalah tidak berakhir. Kenapa? Satu, kalimat ayat ini bisa saja dipahami yang tadi bahwa khotaman nabiyin bisa berarti sebagai nabi yang penyempurna ajaran. Sebagai melegalisasikan nabi-nabi yang lain, mencap nabi yang lain kalau istilah jemaat Ahmadiyah. Kalau tadi juga yang tadi saya katakan itu sebagai bahasa kiasan, khotam itu. Ada juga yang wa khotaman nabiyin, khotamanya itu fi'il madi, kembali kepada makana. Jadi wa ma khotama dan bukan nabi terakhir. Pertimbul pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Ya saya lihat aja di i'rabul Quran. Bahwa sah-sah saja ketika memahami bahasa, korinahnya jelas, alasannya jelas, kenapa tidak begitu. Nah maksudnya gini, kaitan dengan ayat-ayat yang tadi saya bahas dari awal sampai akhir, sampai ayat ini, bahwa kenabian, kerasulan sebagai manusia pilihan Allah di akhir zaman, itu pasti berjalan terus. Kalau istilah di jamaah Ahmadiyah, Nabi Jili. Kalau istilah Imam Ibnul Arabi tadi, Nabi Am dan Nabi Hos. Kalau Nabi Hos ya sudah selesai, sebagai pembawa syariat. Kalau Nabi Am, semua manusia akan diberi kewenangan dengan kalimat tadi. Pak Unabi hukum Allah senantiasa memberitakan berita kenabian kepada kalian tentang persoalan yang sedang dan akan terjadi. Kemudian pendapat para ulama terhadap perihal yang berkaitan dengan kenabian. Di sini ada ungkapan dalam tafsir Durrul Mansur, Siti Aisyah berbicara, Qulu innahu khatamun nabiyyin wala taqulu la nabiyya ba'da. Katakanlah oleh kalian, sesungguhnya dia itu adalah khotamun nabiyyin. Tapi jangan kau katakan wala taqulu, tapi jangan kau katakan la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelahnya. Berarti di sini memahami bahwa kalimat khotaman nabiyyin tidak bisa dipahami tidak ada lagi nabi. Buktinya Siti Aisyah berbicara wala taqulu la nabiyya ba'da. Lanya juga la nahi lagi. Bukan la nabi ya Pak. Jangan, kalau jangan berarti larangan. Al aslu pinahi li tahrim ya Pak. Wah ini sama-sama dengan saya dulu Fakultas Syariah mengenal sekali itu kaidah itu. Al aslu pinahi li tahrim. Asal kata larangan itu adalah haram. Berarti jangan mengatakan la nabiyya ba'da. Itu Siti Aisyah yang berbicara istri Rasul lagi. Kemudian untuk yang terakhirnya di sini dibahas pula bahwa terkait tentang adapun hadis tidak ada wahyu sesudahku adalah batal. Riwayat yang masyhur di antara kebanyakan orang bahwa Jibril tidak akan turun lagi ke bumi sesudah wafatnya Nabi Muhammad. Juga tidak berdasarkan apa-apa. Ini kaitan dengan masalah yang tadi yang disampaikan bahwa kenabian kerasulan itu tetap berjalan. Apalagi kaitan dengan masalah peristiwa pewahyuan yang berjalan di setiap hari. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan kepada para hadirin yang ada di sini.